की वजह से ये सब मजबूर हैं। अगर इनकी जमीन मुर्ग क्या कर लेगा बे तू? Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Rana Rangam. Deva adalah pemimpin kelompok gangster di desanya. Dia memiliki usaha haram yang membuatnya kaya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada pemuja janda 176, Heru Hendarto 2005, Ilvan J2B, Brotherhood INT 1922, user YC7IM 8KL1Q. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Deva yang sudah lama pensiun dari dunia hitamnya, kembali ke negara India untuk menyelamatkan keluarganya, dan cerita Deva pun dimulai. खर्चा पानी दे के उसे उसकी औकात बताओ। Cerita diawali pada tahun 1995 di kota Visakhapatnam, India. Kita diperkenalkan kepada seorang pemuda bernama Deva. Deva hidup bersama 3 sahabatnya, yaitu Suri, Sesu, dan Babji. Mereka mencari uang dengan menjadi calo tiket di bioskop. Keempat sahabat itu selalu bersama, bahkan dalam suka maupun duka. Diketahui, Babji mencintai seorang gadis bernama Manga. Setiap hari, Babji selalu mengikuti Manga ke halte bis. Hal ini membuatnya diejek oleh ketiga sahabatnya. Namun saat itu, Deva tertuju kepada seorang gadis bernama Gita yang tak lain teman sekampus Manga. Mungkin inilah yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Mulai saat itu, Deva ikut-ikutan Babji dan selalu menunggu Gita di halte bis. Malah dia rela naik bis demi memandang Gita dari dekat. Kala itu, seorang pria bodoh naik bis itu juga. Gita yang jahil memalahkan kakinya sehingga pria itu terjatuh. Deva yang melihatnya malah tersenyum dan Gita pun membalas senyumannya, sehingga membuat Deva semakin kelepek-kelepek. Deva memberanikan diri untuk berkenalan dengan Gita. Kebetulan Gita hendak menonton film di bioskop tempat Deva menjual tiket. Awalnya, Gita teriak judes, namun dia menyadari kalau Deva pemuda yang baik. Dan entah mengapa, saat Deva meminta nomor telepon rumahnya, Gita malah memberikannya. Mulai saat itu, mereka pun selalu teleponan. Deva. Suatu hari, Babji terlihat kesal karena air di tempat tinggalnya beberapa hari ini tidak ada. Itu karena mobil tangki air yang biasa masuk ke daerah itu dialihkan ke rumah seorang anggota dewan yang katanya akan mengadakan pesta. Anggota dewan tersebut bernama Simacalan. Mengetahui itu, Deva pun berinisiatif untuk membawa mobil tangki air karena kasihan kepada emak-emak yang mengantri seharian menunggu air datang. Singkat cerita, Deva datang dengan mobil tangki. Tindakannya dipuji oleh seorang emak-emak karena Deva memikirkan kesulitan warga. Namun karena perbuatannya, Deva didatangi anak buah Simacalan. Mereka hendak memberikan pelajaran kepada Deva karena sudah berani membawa mobil tangki air dari rumah bosnya. Deva pun dibantu oleh para sahabatnya. Mereka pun menantang gelut dengan anak buah Simacalan. Hingga akhirnya polisi datang meringkus mereka semua. Di tempat yang lain, Simacalan dan anaknya yang bernama Divak sedang menyekap seorang jurnalis yang berani membuat berita tentang usaha ilegalnya. Ternyata selain menjadi anggota dewan, Simacalan memiliki usaha miras. Simacalan tak mau ada orang yang mengusiknya. Kemudian dia pun membunuh jurnalis tersebut. Kala itu, kepercayaan Simacalan yang bernama Padipalti memberitahu jika anak buahnya diciduk polisi.
karena gelut dengan para pemuda desa. Simacalam kemudian menghubungi kepolisian. Dia meminta untuk segera membebaskan anak buahnya. Jika tidak, dia tidak akan lagi memberikan jatah bulanan kepada polisi. Akhirnya, anak buah Simacalam dibebaskan, namun tidak dengan Deva dan kawan-kawannya. Mereka baru dibebaskan keesokan paginya. Setelah keluar dari tahanan, Deva menyuruh Suri untuk membeli miras. Hitung-hitung, mereka merayakan kebebasannya. Namun saat kembali, Suri hanya membawa 1 botol minuman karena penjual minumannya mengatakan jika miras sedang langka. Itu karena pemerintah menegaskan larangan alkohol di visa Paknam. Dengan lempengnya, Sesu berkata jika begitu mereka harus ke Orissa kalau mau membeli miras. Mendengar itu, Deva memiliki ide untuk memanfaatkan larangan miras ini dengan diam-diam berjualan miras di daerahnya tanpa diketahui pihak berwajib. Dia pun membeli miras dari Orissa dan memisahkan botol dengan airnya. Kemudian botol kosong itu dibawa masuk ke desa melewati pos penjagaan oleh Babji. Sehingga saat diperiksa, botol itu aman. Sementara isi mirasnya dibawa oleh Deva dengan ditutupi air susu. Dan lagi-lagi polisi penjaga tak mencurigainya. Kemudian mereka berkumpul dan mengemasnya di satu tempat. Setelah itu mereka menjualnya. Mereka juga merekrut kakak Manga, gadis yang dicintai Babji. Dia bernama Mahes. Mahes ditugaskan untuk menawarkan miras-miras itu kepada pelanggan. Ternyata bisnis mereka laris manis. Mereka pun mengeluarkan lagi modal yang lebih besar untuk memasuk miras ke daerah lain. Dan kini semua orang kebagian membawanya. Beberapa minggu berjalan, bisnis mereka berkembang pesat. Walaupun menjualnya dengan sembunyi-sembunyi, namun pelanggan sudah terbiasa dan tahu. Malah sebagian besar warga mendukung bisnis Deva. Bila uang sudah terkumpul, Deva membaginya rata. Karena menurutnya, bisnis ini milik bersama mereka. Di sela-sela menjalankan usahanya, Deva tak melupakan kita. Dengan uang yang dihasilkan, Deva mencoba membuat kita bahagia. Dengan membelikannya hadiah, juga mengajaknya makan di restoran mewah. Kala itu, kita bertanya, bisnis apa yang Deva jalankan sehingga mendapatkan banyak uang. Alih-alih menyembunyikannya, Deva malah memberitahu kita tentang bisnisnya. Dia merasa jika tidak ada salahnya, dia jujur kepada wanita yang dia cintai. Ternyata Simacalam juga menjual mirasnya dengan sembunyi-sembunyi. Kala itu seorang pelanggan membeli dari anak buah Simacalam. Si pelanggan berkata jika miras mereka lebih mahal dibanding miras yang dijual di desa tetangga. Mengetahui itu, anak buahnya melaporkannya kepada Simacalam. Kini Simacalam tahu karena dia memiliki pesaing. Dia pun memerintahkan anaknya yaitu Devak untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Singkat cerita, Devak tiba di sana. Sayangnya, Deva tak ada di tempat karena sedang ngedate dengan kita. Devak meluluh lantakkan tempat itu. Dia juga menyuruh anak buahnya memukuli Babji dan kawannya. Setelah itu, anak buah Devak makan-makan di kedai. Tak lama, Deva dan semua sahabatnya datang. Dia membalas perlakuan mereka, malah dengan yang lebih menyakitkan. Merasa ditentang, Simacalam menghubungi seorang inspektur korup bernama Sriram. Dia meminta Sriram untuk menghentikan perdagangan miras Deva. Salah satu warga memberitahu Deva jika sekarang polisi menuju ke tempat itu untuk menggeledah miras yang Deva perjualbelikan. Mereka pun bekerja sama untuk menyembunyikan miras-miras itu. Malah warga pun ikut membantu. Tak lama kepolisian datang. Sriram dengan pedenya mengutarakan niatnya datang ke sana dan mengerahkan anak buahnya untuk menggeledah tempat itu. Namun setelah lama mencari, kepolisian tak menemukan miras sedikit pun. Sriram pun menyatakan jika sekarang Deva bisa lolos, tapi lain kali dia pasti akan mendapatkannya. Di sisi lain, hubungan Deva dan kita diketahui ayahnya. Kita dinasihati oleh ayahnya jika dia tak akan melarang apapun yang dijalankan oleh kita karena kita sudah dewasa dan tahu mana yang benar ataupun salah. Mendengar kata-kata ayahnya, kita pun menemui Deva. Dia berkata jika Deva mencintainya, dia meminta Deva untuk berhenti menjalankan bisnis ini. Namun apa yang dikatakan Deva mengejutkannya. Jika benar dia mencintai kita melebihi apapun,
Tapi di balik cintanya, ada para sahabatnya yang harus dia sejahterakan. Mendengar itu kita kecewa dan meninggalkan Deva. Suatu ketika, Deva dan para sahabatnya hendak mengantar miras ke desa-desa tetangga. Namun entah bagaimana, polisi mengetahuinya, sehingga mereka ditangkap dengan barang bukti 1 truk miras. Ternyata supir truk yang disewa Deva lah yang menjadi cepu. Si Macala mengolok-olok Deva karena ini akibatnya jika berani melawannya. Alhasil, mereka pun dipenjara selama 6 bulan lamanya. Singkat cerita, mereka pun bebas. Saat mereka kembali ke daerahnya, para warga mengadu jika selama ini kepolisian berbuat semena-mena kepada mereka. Benar saja, mengatai Deva bebas, Sri Ram datang. Dia memperingatkan Deva untuk tidak melakukan bisnis ini lagi. Jika tidak, dia akan memenjarakannya seumur hidup. Orang yang pertama Deva buru adalah sopir truk yang membuat mereka masuk penjara. Dia dan kawannya berhasil mendapatkan supir itu. Dia juga tahu si supir bekerja dengan si Macalam. Dari si supir, mereka tahu kalau malam ini si Macalam akan mengirimkan mirasnya keluar kota. Mengetahui itu, mereka pun segera menyabotase pengiriman miras yang dilakukan melalui jalur kereta. Keesokan harinya, Padilpati mengetahui Divak jika miras yang akan dikirim ada yang mencuri. Divak pun menyampaikannya kepada si Macalam. Mendengar itu, si Macalam bak kebakaran jenggot. Di tempat lain, Deva menyuap komisaris polisi untuk melancarkan bisnisnya. Dia hanya meminta agar polisi tidak bertindak bila mana nanti pegawainya melakukan pengiriman kemanapun. Di saat yang sama, si Macala menghubungi komisaris dan meminta komisaris mencari mirasnya yang dicuri. Namun komisaris menjawab jika si Macala harus mengajukan kasus terlebih dahulu. Hal ini membuat si Macala mengerti jika komisaris ada yang menyuap lebih darinya. Karena perselisihan di antara si Macalam dan Deva, Padilpati yang mengendalikan pelabuhan memecat orang-orang yang diketahui dekat dengan Deva. Oleh karena itu, Deva dan seluruh warga berbondong-bondong mendatangi Padilpati. Karena tahu jika kini dagangan Deva adalah komisaris, Sri Ram pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia menyarankan agar Padilpati menuruti keinginan Deva, yang akhirnya semua warganya diperbolehkan bekerja di pelabuhan tersebut. Deva mendapatkan sanjungan dari warga karena Deva mereka memiliki pekerjaan tetap. Bukan hanya itu, bisnis Deva pun berkembang pesat, malah kini dia memiliki gudang khusus penyimpanan. Hal ini membuat si Macalam seakan menelan pil pahit. Bukan hanya itu, bisnis Deva yang kini maju membuat darahnya mendidih. Suatu ketika, Deva diberitahu kalau kita akan dijodohkan. Benar saja, hari itu kita dilamar seorang pria yang ganteng sekali. Namun tiba-tiba kepolisian datang dan memberitahu jika pria itu sudah memiliki 4 istri. Karena aduan para istrinya yang tak rela dia menikah lagi, pria itu harus dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kita melirik ke arah luar dan melihat Deva. Tak lama ayah kita menemui Deva. Deva meminta maaf jika dia bukan ingin menggagalkan pernikahan. Namun dia ingin ayah kita mencari pria yang baik yang bisa membuat kita bahagia serta bertanggung jawab. Dia berjanji akan membantu pernikahan kita. Namun di sore hari kita datang ke gudang. Dia berkata jika dia hanya bisa bahagia bila hidup dengan Deva. Yang akhirnya mereka pun menikah dengan restu orang tua kita. Suatu ketika semua warga berbondong-bondong menemui Deva. Sebagai wakil warga, seorang pria bernama Raja Babu meminta bantuan Deva karena si Macalam membohongi warga dengan mengambil tanda tangan mereka. Dan karena tanda tangan itu, si Macala mengklaim bahwa tanah warga adalah miliknya. Karena aduan itu, Deva memberikan pelajaran kepada anak buah si Macalam. Dia dan semua sahabatnya pun berjaga di tanah warga yang membuat si Macalam tidak bisa berbuat apa-apa. Namun karena hal itu, Mahes menjadi korban si Macalam. Mereka menculiknya saat menemani adiknya jalan-jalan. Mereka membunuhnya dan membuang mayatnya di pesisir pantai. Deva yang murka membuat perhitungan pada si Macalam dengan membunuh kembali orang-orang yang sudah menghabisi Mahes.
Dia pun memperingatkan si Macalam untuk tidak mengusiknya. Jika itu dilakukan lagi, dia akan meluluhlantahkan kerajaan si Macalam. Tak terasa pernikahan Deva sudah menginjak hampir 1 tahun, dan kini Deva sedang menemani kita yang hendak melahirkan. Di hari yang sama, Deva diberitahu kalau pemerintah menarik kembali larangan mirasnya, namun hanya satu yang boleh mengendalikannya. Deva tahu jika si Macalam pasti akan maju untuk memenangkan tender. Benar saja, Devak dan Fadilpati sudah menghadiri rapat itu. Kala itu, menteri memperbolehkan siapa saja yang mau menjadi pemenang tender. Mereka bisa maju. Tetapi Fadilpati mendahului mereka. Dia berkata jika tak ada seorang pun yang bisa menduduki kursi si Macalam sebagai pengendali bisnis tersebut. Tiba-tiba Deva datang, dia pun maju ke depan dan menyerahkan pengajuan tendernya. Kemudian tanpa ragu, dia menyobek pengajuan milik si Macalam. Hal ini menandakan bahwa tiada seorang pun yang bisa menentang Deva. Setelah itu, dia kembali ke rumah sakit dan mendapati kita telah melahirkan seorang bayi perempuan. Mereka pun sepakat menamai bayi itu sebagai Sastra. Deva menunjuk Raja Babu untuk mewakili warga dan mendukungnya menjadi anggota dewan, sekaligus menggeser kursi si Macalam. Karena aksi Deva yang semakin berani, si Macalam kewalahan. Dia tahu kelemahan Deva adalah para sahabatnya. Dia pun menculik Babji, kemudian membunuhnya. Mayat Babji diperlihatkan kepada Deva, dan di sana anak buah si Macalam menunggunya. Namun Deva berhasil mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, Deva membawa anak dan istrinya pulang dari rumah sakit. Namun kita menyarankan agar Deva mengunjungi kuil sebelum mereka tiba di rumah. Semua sahabat Deva membantu membereskan barang-barang ke mobil. Akhirnya mereka tiba di kuil. Namun Deva menyarankan agar kita tinggal di mobil saja bersama si supir. Dan biarlah Deva yang meminta berkat untuk anak mereka. Deva memasuki kuil, namun di saat dia melakukan ritual, tiba-tiba mobil Deva meledak. Deva shock melihat kita tewas dalam ledakan. Dia yang murka kemudian membalaskan dendam. Dia tak membiarkan satu orang pun dari geng si Macalam hidup. Dia membunuh Sriram, Fadilpati, dan juga Deva. Mengetahui itu, si Macalam melarikan diri karena takut menjadi mangsa Deva. Suri melaporkan jika dia tak bisa menemukan si Macalam. Kemungkinan besar si Macalam sudah meninggalkan Visakhapatnam. Deva masih bersedih dengan kepergian kita. Dia pun meminta izin kepada mertuanya untuk meninggalkan Visakhapatnam agar dia bisa melupakan semua ini. Dia berniat membawa Sastra dan berjanji akan meninggalkan bisnis ini. Akhirnya Deva pun pergi. Bukan hanya Visakhapatnam, dia pun meninggalkan India dan menetap di Spanyol. Belasan tahun pun berlalu. Deva kini sudah menjadi pengusaha di Spanyol. Terlihat Sastra juga sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Walaupun Deva di Spanyol, dia masih menjalankan bisnisnya di India bersama Sesu dan Suri, yaitu mengendalikan pelabuhan yang dinamai Gita Shipping dengan menolak apapun barang haram yang masuk ke India. Benar saja, Deva tak membiarkan barang haram apapun masuk ke India. Suatu ketika ada transaksi narkoboy yang akan dikirimkan ke India. Namun ada Deva berhasil mengagalkannya. Tanpa basa-basi, Deva membunuh mereka. Tapi dia menyisakan satu orang agar orang itu melaporkan kepada bosnya jika mereka tak boleh mengirimkan obat terlarang ke India. Akhirnya, bos mereka yang bernama Kevin mengetahuinya. Deva pun menghubungi seseorang di India. Orang itu bernama Ramesh, yang tak lain asisten menteri pengiriman India yang kini dijabat oleh Tiwari. Kevin ingin Ramesh berbicara kepada Tiwari agar mengurus Deva, karena selama ada Deva, mereka tak bisa melakukan pengiriman ke India. Ramesh berjanji akan membereskannya, karena kebetulan dia dan Tiwari akan ke Spanyol menghadiri konferensi, sekalian menemui Deva. Sementara itu, di India, ketua menteri dikunjungi oleh seseorang bernama Sanjay.
Sanjay to the point jika kedatangannya untuk meminta bantuan ketua menteri. Diketahui dia memiliki tanah seluas 700 hektar di Visakhapatnam, namun pemerintah berencana akan membangun bandara di sana. Jika pemerintah menyetujui pembangunan bandara, otomatis tanahnya ikut terbawa. Nah, yang jadi masalahnya, dia tak cocok dengan kompensasi yang diberikan pemerintah. Dia sudah menggunakan pengaruhnya agar bandara dibangun di sisi yang lainnya. Jika itu terjadi, tanahnya akan aman. Bahkan nilai jual tanah miliknya ke depan akan berkali-kali lipat. Namun dia terkendala oleh 5 desa yang ada di sana. Maka dari itu, dia mengajak ketua menteri bekerja sama untuk mengosongkan kelima desa tersebut. Sanjay menjanjikan imbalan 200 crore atau setara dengan 400 miliar rupiah. Mendengar itu, ketua menteri tergiur. Dia pun berkata jika dia akan membicarakannya dengan orang yang mampu menangani situasi ini. Dan orang itu adalah Deva. Dia segera menemui Suri. Diketahui, kini Suri sering menghabiskan waktunya dengan berjudi. Di sana mereka pun mengutarakan niatnya dan meminta Suri mempertemukan mereka dengan Deva. Suri pun menghubungi Deva dan menyampaikan jika ketua menteri ingin bertemu Deva. Deva pun mempersilahkan mereka untuk datang ke Spanyol. Sementara itu, Deva menghadiri pesta koleganya yang seorang pejabat di Spanyol. Kebetulan Tiwari dan Ramesh pun sudah tiba di Spanyol. Mereka juga diundang ke pesta tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan Deva. Tiwari pun sekalian membicarakan masalah pengiriman dengan Deva, bahwa dia tak menerima pengiriman yang berlabuh di pelabuhan milik Deva. Dia memperingatkan Deva untuk tidak mengacaukan bisnisnya, bahkan mereka mengancam akan membuat Deva kembali seperti dulu. Mendengar itu, Deva kesal dan pergi dari pesta. Di perjalanan, mobilnya dihentikan oleh seorang wanita yang kebetulan namanya sama dengan mendiang istri Deva, yaitu Gita. Gita meminta bantuan kepada Deva untuk membawa seseorang ke rumah sakit karena mengalami sesak. Beberapa hari kemudian, Suri, ketua menteri, dan Sanjay tiba di kediaman Deva di Spanyol. Tanpa basa-basi, ketua menteri langsung ke intinya dan menceritakan persis yang dikatakan Sanjay. Di sela-sela pembicaraan, Sasra datang menyapa Suri karena Suri sudah lama tak ke Spanyol. Walaupun berjauhan, Suri dan Sasra terlihat sangat akrab. Pembicaraan mereka pun berlanjut. Deva menegur ketua menteri karena rela menukar nasib 12.000 kakak demi uang 400 miliar. Dia meminta ketua menteri untuk tidak mengusik kelima desa itu jika tak mau berurusan dengannya. Dengan angkuhnya, Sanjay menjanjikan 1,2 triliun rupiah jika Deva mau bekerja sama. Namun Deva tetap menolak. Dia mempersilahkan mereka pergi karena dia akan mengantarkan Sasra ke rumah sakit. Singkat cerita, mereka tiba di rumah sakit. Diketahui semalaman Sasra mengalami demam. Oleh karena itu, Deva memeriksanya. Di sana, dia bertemu Gita. Karena sudah saling kenal, mereka pun bertegur sapa. Ternyata Gita salah satu dokter di rumah sakit itu. Mengetahui anak Deva demam, dia pun segera masuk untuk memeriksanya. Tak lama, Deva mendapatkan informasi kalau tak ada yang mau mengangkut pengirimannya ke India. Deva yakin ini adalah ulah Tiwari. Benar saja, saat dihubungi, Tiwari mengakuinya karena Deva pun mempersulit penerimaan barang di pelabuhannya. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Sasra selesai. Kita menyatakan jika tak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Sasra hanya demam biasa. Entah mengapa Sasra menyukai kita dan dia memiliki rencana untuk mendekatkan kita dengan ayahnya. Keesokan harinya, di saat Menteri Tiwari bangun tidur, dia mendapati Ramesh sudah tak bernyawa di kamar mandi hotelnya. Tak lama Deva menghubunginya dan balik memperingatkan Tiwari untuk tidak mengusiknya. Dia menyarankan agar Tiwari segera pulang ke India. Jika tidak, Tiwari akan bernasib sama seperti Ramesh. Tiwari ketakutan dan berjanji tak akan berurusan lagi dengan Deva. Mulai saat itu, Sasra sering berkomunikasi dengan Gita. Malah Sasra mengajaknya makan siang di rumahnya. Tentu saja kita tidak menolak dan datang ke rumah Deva memenuhi undangannya. Sasra pun membiarkan ayahnya dan Gita makan berdua agar mereka menjadi lebih dekat. Lama-lama mereka pun semakin dekat. Bahkan mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Suatu ketika, Sanjay yang sudah pulang ke India diperingatkan oleh Deva untuk tidak melanjutkan keinginannya. Jika masih bandel, Deva akan membuat Sanjay menyesal.
Sanjay tak terima dengan ancaman Deva. Dia pun berunding dengan Ketua Menteri. Ketua Menteri menyarankan agar Sanjay menuruti keinginan Deva. Namun Sanjay merasa terhina dan dia akan melenyapkan Deva. Ketua Menteri tak yakin jika Sanjay bisa menyelamatkan Deva. Namun Sanjay yakin karena Deva pasti memiliki musuh dan dia akan memanfaatkan musuh Deva untuk melenyapkannya. Dia pun menghubungi Kevin dan mengajaknya bekerja sama melenyapkan Deva. Dia juga memberikan uang kepada Kevin agar Kevin semangat memburu Deva. Suatu ketika saat Deva, Sasra dan kita jalan-jalan di mall, Deva diserang oleh sekelompok orang. Setelah itu, Deva dilarikan ke rumah sakit. Keadaannya yang sangat kritis karena luka yang dialaminya cukup parah. Suri datang ke rumah sakit dan Sasra memeluknya karena dia mengkhawatirkan ayahnya. Singkat cerita, Deva melewati masa kritisnya. Mereka pun menemui Deva. Sasra terus bersedih melihat keadaan ayahnya. Deva bertanya kepada Suri, apakah Suri sudah menemukan siapakah dalang dibalik penyerangan ini. Suri menjawab jika dia mendapatkan informasi dari salah satu penyerang kalau mereka dibayar oleh seseorang dari India. Dia yakin jika si Macalam yang melakukan ini karena musuh Deva di India hanyalah si Macalam. Kevin mendapatkan kabar dari seseorang kalau Deva melewati masa kritisnya. Di India, Ketua Menteri yang marah kepada Sanjay karena rencananya membunuh Deva tak berhasil. Namun Sanjay masih terlihat tenang. Menurutnya kali ini Deva beruntung, tapi suatu saat nanti Deva pasti akan mati. Berhari-hari di rumah sakit, Deva menjalani masa pemulihan dan akhirnya dia diperbolehkan pulang. Mengetahui itu, Sanjay menghubungi Kevin untuk melanjutkan rencananya membunuh Deva. Jika itu tak berhasil, Sanjay memastikan jika dia akan membunuh Kevin. Siang itu mereka bersiap untuk membawa Deva pulang. Suri pamit untuk mengurus administrasi. Di saat Suri keluar, dua orang suruhan Kevin menyelinap masuk ke rumah sakit. Malah Suri sempat berpapasan dengan mereka. Mereka pun akhirnya menemukan kamar Deva dan membunuh dua penjaga Deva. Namun saat mereka hendak membunuh Deva, beruntung aksi mereka digagalkan oleh Sesu. Deva terkejut karena Sesu ada di Spanyol. Sesu segera membawa Deva pergi karena tempat itu sudah tak aman dan menyuruh Deva menonaktifkan ponselnya. Tak lama Suri kembali, namun Deva sudah tidak ada. Suri khawatir dan mencoba menghubungi Deva, namun ponselnya tidak aktif. Ternyata Deva dibawa ke tempat yang sudah dipersiapkan Sesu. Di sana, Deva memulihkan kondisinya dibantu oleh kita. Beberapa hari kemudian, Deva berangsur sembuh. Dia dan Sesu terlihat merencanakan sesuatu. Sesu pergi ke suatu tempat dan singgah di sebuah minimarket. Dia membeli 2 ponsel dan 2 SIM card. Dia pun menggunakan satu ponsel itu untuk menghubungi Suri. Suri merasa lega mengetahui Deva ada bersama Sesu. Namun di saat Suri menanyakan keberadaan mereka, Sesu langsung menutup teleponnya. Dia pun segera membuang ponsel itu dan hendak pergi. Namun entah apa yang direncanakan, sehingga dia meminta tumpangan kepada pegawai minimarket. Tanpa curiga, si pegawai pun mengantar Sesu ke tempat yang Sesu arahkan. Setelah itu, Deva meminta ponsel yang baru dibeli oleh Sesu. Dia pun menghubungi anak buahnya dan menyuruh mereka datang ke tempat Deva berada sekarang. Selang beberapa jam, sekelompok orang datang ke minimarket dan menanyakan sosok Sesu dan Deva. Pegawai minimarket hanya mengetahui Sesu dan mengaku sudah mengantarnya ke suatu tempat. Mereka pun membalas si pegawai untuk mengarahkan kemana dia mengantarnya. Hingga sampailah mereka di tempat itu. Mereka bergegas masuk mencari-cari keberadaan Deva. Dan ternyata Deva sudah menunggu. Sesu mendesak mereka untuk mengatakan siapa yang mengirimnya. Dan akhirnya mereka tahu jika Kevin lah yang menyuruhnya. Deva berpikir jika tadi Sesu menghubungi Suri di minimarket dan mengapa anak buah Kevin tahu kalau Sesu ada di minimarket. Mereka pun pergi mencari Kevin untuk menanyakan siapakah informannya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Kevin. Namun Kevin ditemukan sudah tak bernyawa. Deva kemudian menyadari ada yang tak beres. Dia pun segera menghubungi sopirnya untuk membawa pergi Sasra dan kita ke tempat yang sudah dia persiapkan. Sementara dia akan menyusul mereka. Namun saat di perjalanan, Deva menemukan mobil yang membawa anaknya sudah kosong. Dia yakin mereka telah diculik. Tak lama, Deva mendapatkan panggilan dari Suri. Suri berkata jika perkiraannya benar,
kalau musuh Deva yang dahulu yaitu si Macalam yang melakukan semua ini. Malah sekarang kita dan Sasra diculik oleh si Macalam. Suri menambahkan jika si Macalam menginginkan Deva untuk datang ke India dan menyelesaikan perselisihannya di sana. Singkat cerita, Deva tiba di India. Suri menyambutnya dan segera membawanya ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, mereka berhenti. Anak buah Suri sudah menunggu di sana. Suri mengatakan jika si Macalam menyuruhnya menunggu di tempat ini. Deva bertanya apakah benar si Macalam menghubungi Suri. Suri menjawab iya. Lalu Deva pun berkata haruskah dia menceritakan kejadian dulu yang tak diketahui Suri. Dan ternyata guys, inilah kebenarannya. Dulu setelah Deva menghabisi semua antek si Macalam melarikan diri. Namun setelah 10 hari pelariannya, Deva menemukan dia di sebuah tempat. Tanpa basa-basi, dia pun membunuh si Macalam. Mendengar itu, Suri pun terkejut. Suri tak bisa berkutik. Dia pun mengakui jika dialah yang mengajak Sanjay bekerja sama untuk melenyapkan Deva. Dia juga menyuruh Sanjay meminta bantuan Kevin untuk melancarkan aksinya. Dia juga tahu 2 orang yang menyamar menjadi dokter di rumah sakit adalah anak buah Kevin. Namun saat Deva mengetahui kalau Kevin mengincarnya, dia yakin Deva akan memburu Kevin. Dan jika Kevin tertangkap, pasti Kevin akan mengungkapkan keterlibatan Suri dengannya dan juga Sanjay. Maka dari itu, dia membunuh Kevin. Dia juga memberitahu Sanjay untuk melacak nomor Sesu yang telah menghubunginya. Maka dari itu, mereka tahu Sesu menghubunginya dekat minimarket. Dan Sanjay jugalah yang sudah menculik kita dan Sasra atas perintahnya. Namun karena dia tak tahu kebenarannya, maka dia menggunakan nama si Macalam agar Deva percaya. Deva pun mencela jika Sesu menghubunginya di dekat minimarket. Itu adalah rencananya untuk mengetahui siapakah yang menjadi informan. Dari dulu, dia tak pernah mencurigai semua sahabatnya, termasuk Suri. Namun mengapa Suri melakukan ini? Deva pun menambahkan jika desa Suri mengungkit lagi nama si Macalam, dari situlah dia yakin Suri mengkhianatinya. Suri pun menjawab jika dia melakukan itu karena iri dengan Deva. Mereka memulai bisnis bersama, namun mengapa orang-orang menomorsatukan Deva? Apalagi di saat Deva mendukung Raja Babu untuk menjadi anggota dewan. Dia sangat kesal sekali. Dia pernah bertanya kepada Deva, mengapa tidak dia saja yang maju? Namun Deva menjawab jika di antara mereka tak ada yang pantas menjadi anggota dewan. Dari situlah dia sakit hati. Dia memutuskan untuk bergabung dengan si Macalam. Dia juga membawa Babji kepada si Macalam untuk dihabisi. Dan dia juga yang sudah menyimpan bom di mobil yang kita tumpangi. Sekarang dia sudah terlanjur ketahuan, dan kini dia akan menghabisi Deva secara terbuka. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Deva, namun tak disangka anak buahnya malah balik memukulnya. Deva berkata jika Suri selama ini selalu bersamanya, namun Suri masih belum tahu siapa dia yang sebenarnya. Dulu, dia bisa membuat komisaris berbalik mendukungnya, dan untuk mengajak anak buah Suri mendukungnya, itu tidaklah sulit. Dia mengatakan jika pensiun dari profesi ini bukan untuk menurunkan kekuasaan ataupun menggantikannya, namun pensiun ini harus benar-benar ditutup dan tak boleh ada yang tersisa di posisi ini. Setelah itu, Deva pun membunuh Suri. Deva juga menugaskan anak buahnya untuk membunuh Sanjay dan antek-anteknya, termasuk ketua menteri. Akhirnya, Sasra dan kita berhasil diselamatkan. Mereka pun kembali ke Spanyol, dan film pun berakhir.